Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1091, Selamat, Nona Feng Tinglongzi berkata bahwa orang lain tidak perlu memasuki aula penilaian karena mereka tidak akan lulus ujian, ini segera memicu kemarahan banyak murid keluarga di kerumunan. Pada saat ini, seorang wanita berjubah emas terbang dari kejauhan dan mendengus dingin, Longzi, kurasa kaulah yang tidak perlu memasuki aula penilaian, karena toh kau tidak akan lulus ujian. Murid-murid di sekitarnya semua terkejut melihat wanita itu. Itu nona ketiga dari keluarga Feng. Keluarga Feng sama terkenalnya dengan keluarga Long. Ketenaran nona ketiga Feng Zhisu tidak kalah dengan Longzi. Melihat pendatang baru itu, Longzi tersenyum, jadi, nona muda ketiga, ada apa? Apakah nona muda ketiga juga ingin mengikuti penilaian manajer repositori Akademi Guiyi? Mendengar Longzi mengejeknya dengan memanggilnya si kecil ketiga, Feng Zhisu tak kuasa menahan amarahnya. Long Xiaoqi, jaga mulutmu, seluruh keluargamu adalah si kecil ketiga. Murid-murid di sekitarnya semua berkeringat dingin, seperti yang dikatakan rumor, nona ketiga dari keluarga Feng memang sangat keras kepala. Cukup, pada titik ini, Penatua Eleve Ming dari Akademi Guiyi menyela, tidak perlu berdebat lagi. Lalu ia melanjutkan, jangan khawatir, semuanya. Tidak akan ada uji coba pertempuran dalam penilaian ini. Tidak ada uji coba tempur. Semua orang terkejut. Namun, setelah mendengar bahwa tidak akan ada ujian tempur, banyak murid keluarga yang khawatir mulai menaruh harapan. Tanpa uji coba pertempuran, mungkin masih ada kesempatan bagi mereka. Longzi bingung, tanpa uji coba pertempuran, bagaimana penilaian akan dilakukan. Sekarang, bagi yang mengikuti penilaian, ikuti saya ke aula penilaian, kata Penatua Luming, sisanya silakan menunggu di sini. Setelah itu, beliau memimpin para murid yang datang untuk penilaian menuju aula penilaian. Yang Xiaotian mengatakan kepada beberapa orang dari Raja Pembunuh Dewa untuk menunggu di luar dan kemudian mengikuti murid-murid lainnya, sama penasarannya dengan apa sebenarnya yang akan dinilai pavilion buku Akademi Guiyi dalam perekrutan manajernya. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula penilaian. Aula penilaian luas, cukup menampung puluhan ribu orang. Begitu berada di dalam aula penilaian, Tetua Eleve Ming melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, deretan larangan besar muncul dari tanah, membagi seluruh aula penilaian menjadi banyak ruangan kecil. Sekarang, silakan masuk ke ruangan untuk mengikuti ujian, satu orang per ruangan, perintah Eleve Ming. Sebentar lagi, setiap orang akan menerima kertas ujian. Kertas ujian itu berisi 10.000 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk alkimia, formasi, ilmu pedang, dan teknik kultivasi. Siapapun yang mendapat nilai tertinggi pada kertas ujian akan menjadi manajer repositori Akademi Guiyi kami. Mendengar penjelasan Eleve Ming, semua murid agak tercengang. Jadi, ujiannya harus seperti ini. Tidak mengherankan Eleve Ming sebelumnya menyebutkan tidak perlunya uji coba pertempuran. Yang Xiaotian juga tercengang, dia tidak menyangka bahwa meskipun telah mencapai tingkat dewa, Akademi Guiyi masih menggunakan metode ujian kekaisaran yang fana ini untuk menguji para pelamar. Namun, metode penilaian ini agak unik. Longzi tampak tidak senang saat mendengar penilaian akan dilakukan dengan cara ini, jika memang begitu, bakat luar biasanya tidak akan punya kesempatan untuk bersinar. Sekarang, silakan duduk di tempat masing-masing, pinta Eleve Ming. Melihat semua orang masih berdiri di tempatnya, ujian akan dimulai 1/4 jam lagi, dan siapapun yang tidak berada di ruangan saat itu akan dianggap kalah. Durasi ujiannya 1 hari. 1 hari. Tampaknya panjang, tetapi perlu diingat, ujian ini berisi 10.000 pertanyaan, bukan hanya 100. Jadi, waktu merupakan hal yang terpenting. Dengan itu, semua orang bergegas memasuki ruangan. Yang Xiaotian memilih sebuah ruangan dan masuk. Tak lama kemudian, selembar kertas ujian dan alat tulis muncul dengan kilatan cahaya di setiap ruangan, masing-masing berisi 10.000 soal. Yang Xiaotian meliriknya, kertas ujian itu beragam, mencakup beragam topik, tidak hanya alkimia, formasi, dan ilmu pedang, tetapi juga termasuk pemurnian artefak dan bahkan pengetahuan tentang musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Banyak murid yang masih menyimpan secercah harapan kehilangan warna di wajah mereka saat melihat kertas ujian. Kalau saja pertanyaannya hanya tentang ilmu pedang, pasti banyak yang bisa menjawabnya, tapi sekarang pertanyaannya meliputi musik,
catur, kaligrafi, lukisan, bagaimana mereka bisa menjawabnya. Beberapa bahkan belum pernah menyentuh alat musik. Ujian dimulai. Suara peringatan dari Penatua LV Ming terdengar, mohon jawab pertanyaan dengan serius. Menyontek akan mengakibatkan diskualifikasi dari ujian. Dengan hawa dingin di hati mereka, semua orang mulai duduk tegak, memegang alat tulis mereka sebagaimana yang dilakukan manusia, memulai ujian. Pena senyap. Karena kekuatan terlarang, ruangan menjadi kedap suara, dan bahkan kekuatan jiwa tidak dapat keluar. Melihat bahwa bahkan kekuatan jiwa pun tak dapat merembes keluar, semua orang benar-benar menyingkirkan pikiran lain dan mulai menguji dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Soal-soal ujian, yang semakin sulit menjelang akhir, telah menyita banyak murid selama setengah hari, namun mereka baru menyelesaikan 3 hingga 400 soal. Beberapa tampak begitu tegang dengan alis berkerut, yang lain begitu cemas hingga dahi mereka berkeringat deras. Beberapa orang merenung sejenak, melewatkan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, hanya untuk menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bahkan lebih sulit, juga tidak bisa dijawab, dan mereka kembali melewatkannya. Proses ini berlanjut, meninggalkan ruang kosong yang luas di kertas mereka. Dengan demikian, beberapa murid membalik-balik pertanyaan dari 1000 pertanyaan pertama hingga 10.000 pertanyaan terakhir hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak dapat menjawab satu pun. Brengsek, murid-murid itu, melihat pertanyaan-pertanyaan berikutnya, menyadari bahwa mereka tidak dapat menjawab satu pun dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Menjelang akhir periode 1 hari, banyak orang yang begitu cemas hingga ingin meninju dinding. Akhirnya, satu orang berdiri untuk menyerahkan kertas ujian mereka. Yang pertama menyerahkan kertas ujian tak lain adalah nona ketiga dari keluarga Feng, Feng Zhihu. Feng Zhihu, sesuai namanya, gemar membaca sejak kecil dan banyak membaca. Pengetahuan dan bakatnya terkenal di seluruh benua Guyi. Melihat Feng Zhihu menyerahkan kertasnya terlebih dahulu, Penatua Lu Ming tidak terkejut. Ia menerima kertas Feng Zhihu dan meliriknya. Karena kertas tersebut secara otomatis menilai setiap pertanyaan, setiap jawaban yang benar akan menambah 1 poin, Lu Ming dapat mengetahui nilainya secara sekilas. Dia mengangguk sambil tersenyum pada Feng Zhihu, memuji, Nona Feng memang layak dikenal sebagai wanita cemerlang dari benua Guyi. Anda menjawab 9.000 pertanyaan dengan benar. Ia memperkirakan mereka yang dapat menjawab 6.000 dengan benar akan sangat sedikit jumlahnya. Siapa yang dapat menjawab 7.000 mungkin mengklaim tempat pertama dan menjadi manajer paviliun buku mereka. Dan Feng Zhihu menjawab 9.000. Sungguh menakjubkan. Di dalam ruangan, tak ada suara yang dapat keluar, tetapi suara dari luar masih dapat menembus masuk, menyebabkan kegemparan di antara semua orang karena mereka mendengar Feng Zhihu telah menjawab 9.000 pertanyaan dengan benar. Mendengar ini, ekspresi Long Zi langsung menjadi gelap. Penatua LV terlalu baik, jawab Feng Zhihu sambil tersenyum. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menyerahkan makalah mereka, tetapi tidak ada yang dapat melampaui 6.000 jawaban benar setelah Feng Zhihu. Akhirnya, Long Zi menyerahkan makalahnya, tetapi ia hanya berhasil menjawab sekitar 6.000 pertanyaan dengan benar. Saat waktu yang ditentukan hampir berakhir dan hanya beberapa orang yang belum menyerahkan, Feng Zhihu tersenyum pada Penatua LV Ming. Penatua LV, apakah itu berarti saya sekarang adalah manajer repositori akademi? Penatua LV Ming balas tersenyum pada Feng Zhihu, selamat, Nona Feng. Mulai sekarang, Anda memang manajer repositori akademi kami. Bab 1192, dibawa pergi oleh seseorang bernama Yang Surgawi. Yang Xiaotian masih berada di ruangan itu, memikirkan jawaban terbaik untuk pertanyaan terakhir, ketika dia mendengar LV Ming memberi selamat kepada Feng Zhihu karena menjadi manajer paviliun buku, agak terdiam. Pada saat ini, beberapa orang yang tersisa juga bangkit satu demi satu untuk menyerahkan makalah mereka. Pada akhirnya, hanya Yang Xiaotian yang tersisa di ruangan itu. Awalnya, Yang Xiaotian berencana untuk menyelesaikan pertanyaan terakhir sebelum menyerahkannya, tetapi melihat situasinya, dia merasa malu untuk tinggal lebih lama dan bangkit untuk menyerahkan kertasnya. Ia meninggalkan ruangan dan menghampiri Lu Ming, lalu menyerahkan kertas ujian kepadanya. Lu Ming tidak melihat kertas ujian itu dan malah memberikan kertas ujian Yang Xiaotian kepada seorang murid dari Akademi Guyi yang berdiri di sampingnya. Dia berkata kepada Feng Zhihu sambil tersenyum, Nona Feng, sebentar lagi, saya akan mengantar Anda untuk menerima token identitas manajer akademi dan jubah brokat. Lalu ia berkata sambil tersenyum,
Nona Feng berpengetahuan luas dan berbakat. Kami semua senang dengan terpilihnya Nona Feng sebagai manajer repositori akademi. Murid akademi yang telah mengambil kertas ujian Yang Xiaotian hendak mengumpulkan lembar terakhir ini bersama yang lain dan mengikatnya ketika ia melirik kertas ujian Yang Xiaotian dan matanya melotot. Ia segera menarik kertas ujian Yang Xiaotian dan mulai membolak-baliknya halaman demi halaman. Ini. Semakin dia membolak-balik halaman, semakin bersemangat murid akademi itu, semakin tidak jelas. Setiap halaman kertas ujian berisi 100 soal, dan totalnya 100 halaman. Biasanya, setelah halaman ke-10, kertas ujian kosong, tetapi kertas ujian Yang Xiaotian masih terisi. Terisi lengkap, sekali lagi, terisi penuh. Setiap halaman terisi penuh. Murid akademi tidak dapat mempercayainya, dia terus membalik halaman hingga halaman ke-90, dan halaman itu masih terisi penuh. Dia dengan gugup berkata kepada LV Ming, "Penatua LV, lihatlah." LV Ming hendak membawa Feng Zhishu untuk menerima token identitas dan jubah brokat manajer repositori akademi ketika ia melihat murid akademi memegang kertas ujian terakhir dengan ekspresi gembira. Ia menerimanya dengan rasa ingin tahu dan setelah meliriknya, seperti murid akademi itu, matanya terbelalak tak percaya. Untuk beberapa pertanyaan jawaban singkat, jawaban yang benar akan mendapat 1 poin, tetapi jika jawabannya sempurna, poin tambahan akan diberikan. Meskipun kertas kerja Feng Zhishu memiliki jawaban yang benar untuk 9.000 pertanyaan, tidak ada satu pun di antaranya yang sempurna, jadi skor totalnya adalah 9.000 poin. Tetapi dengan makalah ini, hampir semua jawaban untuk pertanyaan jawaban singkatnya sempurna. Hampir semuanya sempurna. Meskipun Yang Xiaotian belum menjawab pertanyaan terakhir, skor total seluruh kertas ujiannya telah jauh melampaui 10.000 poin, mencapai lebih dari 13.000 poin. Feng Zhishu, yang berdiri di samping mereka, melihat makalah Yang Xiaotian mendapat skor lebih dari 13.000 poin, mata indahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Yang Surgawi. Lu Ming melihat nama di kertas ujian dan buru-buru mencari sosok yang baru saja menyerahkannya di antara kerumunan. Saat itu, Yang Xiaotian belum jauh dari sana. LV Ming melihat sosok berbaju biru di antara kerumunan dan berseru dengan penuh semangat, "Yang berbaju biru, apakah kau Yang Surgawi? Apakah ini kertas ujian yang baru saja kau kumpulkan?" "Memang, aku baru saja menyerahkan makalah itu." Yang Xiaotian berhenti sejenak dan mengangguk. LV Ming tak kuasa menahan kegembiraannya, "Luar biasa, ini memang bakat yang luar biasa. Aku tak menyangka benua Guyi punya bakat seperti itu." Lalu ia berkata, "Kau lulus penilaian repositori akademi kami. Ikutlah denganku untuk menerima token identitas dan jubah brokat manajer paviliun buku." Setelah berkata demikian, ia dengan gembira menarik Yang Xiaotian. Murid-murid di sekitarnya semua memandang Yang Xiaotian dengan kaget, iri, dan cemburu. Longzi mengerutkan kening ketika melihat LV Ming membawa Xiaotian pergi. Ia menoleh ke Feng Zhishu dan berkata sambil tersenyum, "Nona muda ketiga, aku tidak menyangka kau, seorang jenius hebat, akan kalah dari seorang pemuda tak dikenal di tahap awal Kaisar Surgawi 4 kali lipat." Karena Xiaotian tidak menyembunyikan auranya, semua orang tahu bahwa dia memang berada pada tahap awal Kaisar Surgawi 4 kali lipat. Feng Zhishu menatap Longzi yang sedang menikmati musibahnya, membalas dengan senyum dingin, "Kamu, sebagai tuan muda ketujuh dari keluarga Long di puncak Kaisar Surgawi 10 lapisan, juga kalah dari orang tak dikenal di tahap awal Kaisar Surgawi 4 kali lipat, bukan?" Mendengar kata-kata ini, wajah Longzi menjadi gelap. Kalau saja dia kalah dari Feng Zhishu, yang juga berada di puncak Kaisar Surgawi 10 lapisan, dia tidak akan merasakan apa-apa, tetapi kalah dari seorang anak muda yang berada di tahap awal Kaisar Surgawi 4 kali lipat sungguh tidak mengenakan baginya. Sangat tidak memuaskan. Ia berkata dengan serius, dia hanya seorang anak laki-laki di tahap awal Kaisar Surgawi 4 kali lipat. Dia baru saja membaca beberapa buku lebih banyak daripada kita. Jika hari ini adalah ujian kekuatan bela diri, aku bisa saja mencubitnya sampai mati dengan satu jari. Pada akhirnya, Longzi dan Feng Zhishu hanya bisa meninggalkan aula penilaian bersama murid-murid lainnya. Setelah Lu Ming membawa Yang Xiaotian pergi, mereka menerima token identitas dan jubah brokat, lalu Lu Ming memberi Xiaotian beberapa buku. Buku-buku ini mencatat peraturan Akademi Guyi dan beberapa tanggung jawab manajer paviliun buku. Buku lain merinci kekuatan benua Guyi. Selanjutnya,
Feng dengan antusias menceritakan kepada Xiao Tian tentang urusan paviliun buku dan berkata bahwa Xiao Tian dapat datang kepadanya jika ada pertanyaan di kemudian hari, dan tentu saja, ia juga dapat bertanya kepada tetua paviliun buku. Ketika Xiao Tian meninggalkan Akademi Guiyi, langit sudah menjadi gelap. Meng Bingsui dan Raja Pembunuh Dewa masih menunggu di sana. Melihat Xiao Tian keluar, mereka semua tampak gembira dan mendekat, sambil berkata, "Selamat, Tuan Muda." Yang Xiao Tian mengangguk sambil tersenyum, "Aku akan kembali ke kota Bishui dalam beberapa hari, kalian pulanglah dulu." Ia kemudian menginstruksikan Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya untuk menanyakan keberadaan air suci Dao Surgawi dan api surgawi kekacauan lainnya. Naga Primordial Chaos Divine Fire saat ini bersama dengan Divine Protector yang Master, tetapi Chaos Domain memiliki lebih dari satu jenis Chaos Divine Fire. Saat Meng Bingsui pergi, dia tersenyum pada Xiao Tian, "Lain kali Akademi Guiyi merekrut murid, aku juga akan berpartisipasi dalam penilaian." Xiao Tian tersenyum menanggapi, "Bagus, kalau begitu aku akan menjadi kakak seniormu." "Kami juga akan berpartisipasi dalam penilaian," kata Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua berambut merah sambil tersenyum, "Kami juga ingin menjadi adik laki-laki bagi Tuan Muda." Semua orang berbagi tawa. Meng Bingsui dan Raja Pembunuh Dewa pergi. Gaun biru es milik Meng Bingsui tampak sangat indah di langit malam, berkibar tertiup angin dan memancarkan cahaya salju biru es. Saat Xiao Tian menyaksikan sosok Meng Bingsui perlahan menghilang di langit malam, dia kembali ke paviliun buku dan mulai membaca buku-buku yang berisi informasi tentang relik Buddha cerah, batu dewa 5 elemen kekacauan, dan air suci kehidupan purba. Sebagai pengelola paviliun buku, Xiao Tian dapat membaca banyak buku sesuka hati, sehingga memudahkannya mencari relik Buddha cerah, batu dewa 5 elemen chaos, dan air suci kehidupan primordial. Jika tidak, jika ia adalah murid aula lain, ia harus meminjam buku setiap hari, dan hanya bisa meminjam satu buku setiap kali, mengembalikan satu buku sebelum meminjam buku lainnya, yang tentu akan sangat merepotkan. Namun, meskipun ia adalah pengelola paviliun buku, ia tetap tidak bisa sembarangan membaca naskah rahasia seni surgawi tertinggi dari Akademi Guiyi. Untuk meminjam naskah rahasia seni surgawi tertinggi dari paviliun buku, ia masih membutuhkan persetujuan dari tetua paviliun. Ketika Yang Xiao Tian sedang meneliti buku-buku di paviliun buku, mencari keberadaan relik Buddha cerah dan air suci kehidupan primordial, Long Xuan dari naga pedang berwajah giok mendengar hasil penilaian hari ini dan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Long Xi tidak lulus penilaian manajer paviliun buku. Ya, konon katanya ada seseorang bernama Yang Surgawi yang mengambil alih posisi manajer paviliun buku darinya, jawab seorang murid inti Akademi Guiyi sambil mengangguk. Yang Surgawi ini baru berada di tahap awal Kaisar Surgawi 4 kali lipat. Mendengar ini, raut wajah Long Xuan berubah dingin, dan dengan lambaian ki pedang, ia berkata, "Seseorang di tahap awal Kaisar Surgawi 4 kali lipat berani merebut jatah keluarga Long, berani sekali." Tiba-tiba, sebuah bebatuan di depan terpotong dan terpental. Bab 1093, Nenek Moyang Misterius Paviliun Buku Gunung Buatan yang diiris Long Xuan ke udara pecah menjadi beberapa ratus keping di tengah musim gugur. Saat mencapai tanah, gunung itu telah menjadi balok-balok batu, masing-masing berukuran sama. Ini tidak lain adalah seni surgawi tertinggi milik Akademi, teknik pedang berpotongan. Awalnya, keluarga Long bertekad untuk mengamankan posisi manajer repositori Akademi, itulah sebabnya mereka mengirim Long Xi untuk berkompetisi. Namun, mereka tidak menyangka seorang pemuda Kaisar Surgawi tingkat 4 akan merebutnya. "Haruskah aku menyelidiki pemuda bernama Divine yang ini?" tanya Chen Ming, murid inti Akademi. Long Xuan mengangguk, "Silakan." Kemudian ia melanjutkan, "Tapi beberapa hari lagi, ini akan menjadi ujian Akademi, dan aku berencana untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu untuk melihat apakah aku bisa mengolah kitab pedang Jiuli hingga ke alam ekstrim puncak." Chen Ming menjawab, "Saudaraku, fokuslah pada retretmu. Aku akan mengurus urusan di luar." Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Selama beberapa hari berturut-turut, Yang Xiao Tian menghabiskan siang harinya di dalam paviliun buku. Selama hari-hari ini, ia membolak-balik ratusan buku, akhirnya menemukan informasi tentang relik Buddha cerah. Laut Mayat Netherworld, Yang Xiao Tian bergumam. Laut Mayat Netherworld adalah tempat yang berbahaya di benua Guiyi. Di ujung Laut Mayat Netherworld, terdapat tanah suci tempat banyak guru Buddha dan Tao berlatih di zaman kuno. Relik Buddha cerah kemungkinan besar berada di suatu tempat di tanah suci. Akan tetapi, karena sifat berbahaya dari Laut Mayat Netherworld,
tempat makhluk mayat sering muncul untuk menimbulkan malapetaka, Akademi telah menetapkan larangan susunan besar di sekitarnya. Jika Yang Xiaotian masuk dengan paksa, dia pasti akan menarik perhatian para petinggi Akademi. Tepat saat Yang Xiaotian tengah mempertimbangkan apakah akan menerobos masuk ke Laut Mayat Netherworld, pembicaraan dua murid yang lewat di paviliun buku menarik perhatiannya. Pernahkah kau mendengar tentang akademi yang mengorganisir para murid untuk memasuki Laut Mayat Netherworld untuk sebuah ujian? Laut Mayat Netherworld berbahaya. Akademi hanya mewajibkan mereka yang berada di alam Kaisar Surgawi ke atas untuk mendaftar. Hadiah untuk ujian ini sangat besar. Selain mendapatkan obat dewa sejuta tahun, akan ada juga hadiah batu roh kekacauan tingkat rendah. Dan mereka juga menghadiahkan metode pedang kunsu. Apa? Metode pedang kunsu? Ya, sepertinya Suster Lan Ye juga sudah mendaftar. Bukan hanya Suster Lan Ye, Saudara Long Xuan, Saudara Yiki, dan yang lainnya juga sudah mendaftar. Metode pedang kunsu adalah salah satu dari 10 teknik surgawi tertinggi Akademi. Meskipun para murid di alam Kaisar Surgawi diizinkan untuk mempelajari teknik surgawi tertinggi di paviliun buku, 10 teknik surgawi tertinggi, seperti metode pedang kunsu, tidak termasuk di dalamnya. Untuk mempelajarinya, seseorang harus mencari cara lain, seperti memenangkannya sebagai hadiah dalam ujian ini. Lan Ye yang disebutkan oleh dua murid dari paviliun buku adalah mutiara di telapak tangan dekan akademi dan putri satu-satunya. Lan Ye juga merupakan salah satu putri kesayangan akademi yang memiliki bakat luar biasa, kekuatannya tidak kalah dengan Long Xuan, Yiki, dan keturunan 4 aliran pedang agung lainnya. Saat Yang Xiaotian mendengarkan percakapan kedua murid di paviliun buku, dia tak dapat menahan diri untuk memanggil mereka dan bertanya, apakah kalian baru saja mengatakan bahwa akademi sedang mengorganisir para murid untuk memasuki Laut Mayat Netherworld untuk sebuah ujian? Kedua murid itu, melihat pertanyaan Yang Xiaotian, segera menjawab dengan hormat, baik, Tuan Divine Yang. Murid manapun di atas alam Kaisar Surgawi boleh mendaftar. Yang Xiaotian adalah manajer paviliun buku, sebuah gudang besar yang dikelola olehnya, bersama dengan lebih dari selusin murid. Ke-10 murid tersebut semuanya berada di alam Raja Surgawi, murid sekte dalam akademi, maka mereka memanggil Yang Xiaotian dengan sebutan Tuan. Selanjutnya, Yang Xiaotian bertanya tentang kapan persidangan akan dimulai. Sesaat kemudian, setelah membungkuk hormat, kedua murid itu pergi. Sebulan lagi, iya, Yang Xiaotian memperhatikan kepergian kedua sosok itu, bergumam dalam hati. Dia telah mengetahui dari dua murid paviliun buku bahwa persidangan di Laut Mayat Netherworld tidak akan dimulai hingga sebulan kemudian. Setelah kedua murid itu pergi, Yang Xiaotian berbalik untuk mencari tetua Li Yuan dari paviliun buku. Karena masih ada waktu sebulan sebelum ujian di Laut Mayat Netherworld dimulai, dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengolah teknik surgawi tertinggi. Ketika Li Yuan melihat Yang Xiaotian datang menemuinya, ingin meminjam naskah rahasia seni surgawi tertinggi, dia tidak banyak bicara dan membawa Yang Xiaotian ke aula dalam untuk memilih naskah rahasia. Yang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah terbiasa dengan paviliun buku beberapa hari ini? Tanya Li Yuan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Aku mulai terbiasa, jawab Yang Xiaotian sambil tersenyum. Terlalu santai. Di paviliun buku, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi buku-buku, tetapi semua tugas itu dilakukan oleh para pengikut di bawah. Mendengar ini, Li Yuan terkekeh dan berkata, banyak murid keluarga di benua Guyi yang sangat ingin masuk ke paviliun buku kami, tapi kalian di sini, malah merasa terlalu santai. Namun, saya sungguh tidak menyangka bahwa dari 10.000 pertanyaan, Anda, anak muda, ternyata menjawab 9.999 dengan benar. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, saya suka membaca buku. Selain berkultivasi, saya membaca buku, semua jenis buku, entah itu tentang alkimia, formasi, ilmu pedang, atau tentang musik, catur, sastra, dan lukisan, jadi saya tahu sedikit lebih banyak. Mata Li Yuan berbinar penuh arti saat ia balas tersenyum, membaca itu bagus, aku juga suka. Kalau banyak membaca, kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Leluhur Si dari paviliun buku kita juga suka membaca. Terutama buku-buku yang berhubungan dengan musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Mendengar ini, Yang Xiaotian merasakan gejolak di hatinya. Ia samar-samar mendengar tentang leluhur Si yang misterius dari gudang Akademi Guyi selama beberapa hari terakhir, tetapi para murid di bawah tidak tahu apa-apa tentang latar belakang leluhur Si ini. Apakah ini berarti prestasi leluhur Si dalam musik, catur, kaligrafi,
dan melukis cukup tinggi. Yang Xiaotian bertanya dengan santai. Wajah Li Yuan dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Jika kita berbicara tentang keterampilan leluhur Si dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis, yang menempati posisi kedua, tak seorang pun di seluruh domain Chaos berani mengklaim posisi pertama. Bahkan penguasa leluhur Akademi Guyi terkadang datang ke leluhur Si kita untuk membandingkan kemampuan bermain sitar. Kudengar leluhurnya bukan berasal dari domain kekacauan. Bukan dari Chaos Domain. Penguasaan hebat dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang, dan seseorang muncul dalam benaknya. Aku ingin tahu bagaimana caranya bertemu dengan leluhur Si. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Li Yuan melirik Yang Xiaotian dan tersenyum, kecuali jika itu masalah yang sangat penting, bahkan dekan kita pun akan kesulitan bertemu dengan leluhur Si. Jika kau ingin bertemu leluhur Si, kau harus mencapai alam tanpa sitar. Lalu ia mendesah, tapi, betapa mudahnya mencapai keadaan tanpa sitar itu. Di seluruh wilayah kekacauan, selain leluhur Si, siapa lagi yang bisa mencapai keadaan tanpa sitar? Bahkan Tuan Muda Tianxin pun belum mencapainya. Long Xuan adalah salah satu dari 4 putra agung pedang Dao di Akademi Guyi, tetapi ia hanya menduduki peringkat keempat, sedangkan yang pertama adalah Tuan Muda Tianxin. Tuan Muda Tianxin terkenal karena ilmu pedang Dao dan seni sitar yang tak tertandingi, dan merupakan murid terdaftar dari leluhur Si. Negara tanpa sitar, iya. Yang Xiaotian mempertahankan ekspresi tenang. Namun, tak lama kemudian, Li Yuan memberitahunya bahwa leluhur Si saat ini tidak berada di paviliun buku dan telah pergi bersama leluhur Guyi, Dewa Pedang Jiuli, dan yang lainnya ke Sekte Wentian. Mendengar bahwa leluhur Si tidak ada di paviliun buku, Yang Xiaotian agak kecewa. Dia berharap bisa memainkan Heavenly Dragon Cider Score malam ini. Semua naskah rahasia seni surgawi tertinggi ada di sini. Li Yuan membawa Yang Xiaotian ke rak buku, menunjuk ke lebih dari 100 naskah rahasia di rak tersebut, dan berkata, namun, sangat sulit untuk berhasil mengolah teknik surgawi tertinggi. Dia kemudian dengan ramah mengingatkan, Yang, jika kamu tidak dapat mencapai keberhasilan kecil dalam 1 tahun kultivasi, kamu mungkin mempertimbangkan untuk beralih ke kultivasi keterampilan surgawi tingkat atas. Bab 1094, Thunderclap Nine Realms, meskipun keterampilan surgawi tingkat atas tidak sebanding dengan teknik surgawi tertinggi, jika seseorang mengolah 100 keterampilan surgawi tingkat atas, jimat pengikat kehidupan yang terbentuk masih dapat dibandingkan dengan yang dibentuk oleh 10 teknik surgawi tertinggi, tambah Li Yuan. Yang Xiaotian mengangguk sambil tersenyum dan berkata, baiklah, Tetua Li. Akan tetapi, bahkan jika seseorang mengolah 100 keterampilan surgawi tingkat atas, yang dapat menandingi jimat pengikat kehidupan yang dibentuk oleh 10 teknik surgawi tertinggi, keterampilan surgawi tingkat atas tersebut hanya dapat membentuk jimat pengikat kehidupan yang paling halus dan tidak akan pernah dapat membentuk jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi. Maka dari itu, Yang Xiaotian mulai mencari-cari dalam naskah rahasia seni surgawi tertinggi. Pada akhirnya, Yang Xiaotian memilih satu dari lapisan paling atas, 9 alam petir. Thunderclap Nine Realms merupakan salah satu yang terkuat di antara lebih dari 100 jenis teknik surgawi tertinggi di paviliun buku. Melihat pilihan Yang Xiaotian atas 9 alam petir sebagai teknik surgawi tertinggi pertamanya, Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, kau ingin mengolah 9 alam petir. Sangat sulit untuk mengolahnya. Di Akademi Guyi, hanya ada sedikit murid yang berhasil mengolahnya. Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, ayo kita gunakan 9 alam petir. Jika aku tidak berhasil mengolahnya, aku akan beralih ke keterampilan surgawi yang lain. Kultivasimu saat ini berada di lapisan keempat alam Kaisar Surgawi. Kamu belum pernah mencoba mengolah keterampilan surgawi sebelumnya, kan? Li Yuan tiba-tiba bertanya. Yang Xiaotian merasa agak malu saat menjawab, tanpa bermaksud menyembunyikan apapun dari Tetua Li. Aku benar-benar belum punya waktu untuk mengolah keterampilan surgawi sejak menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Secara umum, banyak murid mulai mengembangkan keterampilan surgawi segera setelah menembus lapisan pertama alam Kaisar Surgawi. Namun, setelah terobosan Yang Xiaotian, ia berpartisipasi dalam kompetisi apoteker, dan kemudian pertarungan demi pertarungan pun terjadi. Bertempur sampai ke benua Guyi, di mana ada waktu untuk mengembangkan keterampilan surgawi. Mendengar bahwa Yang Xiaotian berada di lapisan keempat alam Kaisar Surgawi dan sekarang mulai mengolah keterampilan surgawi pertamanya, Li Yuan agak terkejut dan terkekeh, tidak heran. Kalau saja Yang Xiaotian sebelumnya sudah mendalami teknik surgawi tertinggi,
dia pasti tahu betapa sulitnya mengolah teknik itu, dan mungkin tidak akan memilih 9 alam petir hari ini. Karena seseorang hanya dapat meminjam satu naskah rahasia seni surgawi tertinggi dalam satu waktu, Yang Xiaotian hanya meminjam 9 alam petir. Setelah meminta Li Yuan mendaftarkan pinjaman, Yang Xiaotian mengambil 9 alam petir dan meninggalkan paviliun buku, menuju ke rumah gua miliknya sendiri. Dia bertanggung jawab atas paviliun buku dan tentu saja memiliki rumah gua miliknya sendiri, yang terletak tidak jauh dari puncak gunung dekat paviliun buku. Melihat Yang Xiaotian terbang, Li Yuan menggelengkan kepalanya. Ia sama seperti yang ketika pertama kali menerobos ke alam Kaisar Surgawi, ambisius dan luhur, memilih keterampilan surgawi tingkat tertinggi sebagai yang pertama. Setelah beberapa tahun berkultivasi dengan melelahkan dan tidak ada kemajuan, ia akhirnya harus menyerah. Faktanya, hampir semua orang di alam Kaisar Surgawi seperti itu, keahlian surgawi pertama yang mereka pilih selalu teknik surgawi tertinggi. Setelah terbentur tembok, mereka menyadari sesuatu dan, bertahun-tahun kemudian, beralih mengembangkan keahlian surgawi tingkat atas. Beberapa orang bahkan tidak dapat berhasil mengembangkan keterampilan surgawi tingkat atas dan akhirnya harus beralih ke pengembangan keterampilan surgawi tingkat lebih tinggi, menengah, atau bahkan lebih rendah. Setelah kembali ke rumah gua dengan 9 alam petir, Yang Xiaotian mengumpulkan konsentrasinya dan mulai membolak-baliknya. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian selesai membaca buku rahasia 9 alam petir. Sesuai namanya, 9 alam petir adalah teknik surgawi tertinggi dari seri petir. Buku rahasia ini berisi pengantar mendetail tentang metode untuk mengembangkan 9 alam petir, dan di akhir buku, juga diceritakan beberapa wawasan leluhur Lei dari kultivasinya. Leluhur Lei merupakan salah satu individu dari Akademi Guyi yang mengolah 9 alam petir ke alam tertinggi, dengan kultivasi yang tidak lebih lemah dari Dewa Pedang Jiuli. 10 hari, ya, gumam Yang Xiaotian dalam hati. Menurut apa yang disebutkan di akhir buku, leluhur Lei telah berhasil mengolah 9 alam petir dalam waktu 10 hari, dan dalam waktu kurang lebih sebulan, ia telah mencapai alam pencapaian kecil. Namun, Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk mulai mengolahnya. Ia justru memejamkan mata dan mengingat kembali metode kultivasi yang disebutkan dalam buku tersebut. Setelah beberapa saat, ia membolak-baliknya untuk kedua kalinya. Setelah meninjau buku rahasia itu untuk kedua kalinya, Yang Xiaotian yakin bahwa ia telah sepenuhnya memahami dan menguasai metode kultivasi yang dijelaskan di dalamnya. Baru setelah itu ia memulai latihan kultivasinya. Dia duduk bersila di istana gua tempat tinggalnya, merasakan kekuatan guntur di langit dan bumi. Untuk mengolah keterampilan surgawi seri guntur dan teknik-teknik terpenting, seseorang mesti memanfaatkan kekuatan guntur biasa dalam langit dan bumi. Tetapi mengolah keterampilan surgawi memerlukan kekuatan guntur yang jauh melampaui kekuatan guntur biasa. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian merasakan kekuatan guntur di langit dan bumi. Dalam kesadaran Yang Xiaotian, ia merasa seakan-akan memasuki dunia guntur, di mana di atas dan di bawah, semuanya adalah campuran guntur. Ada guntur dari sistem api, sistem air, sistem logam, dan bahkan dari sistem es. Namun, semua ini hanyalah jenis kekuatan guntur biasa. Yang Xiaotian terus menyelami dunia guntur lebih dalam, merasakan kekuatan guntur yang lebih dalam di dalamnya. Saat Yang Xiaotian terus menyelidiki lebih dalam ke alam guntur, kekuatan yang dirasakannya semakin kuat, hingga tiba-tiba, aura cemerlang bergetar di sekelilingnya. Sinar kekuatan guntur muncul di sekujur tubuh Yang Xiaotian. Kekuatan guntur ini awalnya lemah namun makin lama makin kuat. Kemudian menyebar ke setiap sudut rumah gua Yang Xiaotian. Anehnya, kekuatan guntur ini menembus tembok, pilar batu, dan bebatuan rumah gua tersebut. Kekuatan guntur tidak menghiraukan halangan ini dan menyerbu bagai lautan, memenuhi seluruh ruang di rumah gua Yang Xiaotian. Dan Yang Xiaotian, dia duduk seolah-olah di dasar lautan guntur. Kekuatan guntur ini juga merasuki tubuh Yang Xiaotian. 5 organ dalam dan 6 isi perutnya, dantian, vena surgawi, dan bahkan laut surgawi semuanya bersinar dengan lapisan cahaya guntur. Bahkan ramuan surgawi Yang Xiaotian, buah suci alam semesta primordial, takdir surga primordial, konstitusi surgawi raja kekacauan, dan jiwa bela diri semuanya berkelap-kelip dengan cahaya guntur. Kekuatan guntur memenuhi setiap inci di sekitar Yang Xiaotian. Ketika kekuatan guntur menyatu di seluruh tubuhnya, memenuhi setiap sudut, itu berarti kultivasi Thundercelap Nine Realms telah berhasil. Dan saat ini, kurang dari 1 jam sejak Yang Xiaotian mulai merasakan kekuatan guntur. Baru 1 jam Yang Xiaotian meneliti buku rahasia itu.
Namun, Yang Xiaotian tidak menghentikan kultivasinya tetapi terus merasakan kekuatan guntur yang mendalam di kedalaman dunia guntur, memanfaatkan kekuatan guntur yang mendalam dari jangkauan terdalam dunia guntur. Kekuatan guntur di dalam rumah gua itu makin bertambah kuat, akhirnya meluap keluar dari rumah gua itu dan menyebar ke area di sekitar rumah gua Yang Xiaotian, jangkauannya makin meluas hingga akhirnya kekuatan guntur itu menyelimuti seluruh gunung tempat rumah gua Yang Xiaotian berada. Untungnya, di seluruh gunung itu hanya ada rumah gua milik Yang Xiaotian, dan terlebih lagi, gunung itu dilindungi oleh Grand Area Restrictions yang dipasang oleh Yang Xiaotian, mengisolasinya dari dunia luar, kalau tidak, pasti sudah lama membuat khawatir murid-murid Akademi Guyi lainnya. Ketika kekuatan guntur memenuhi setiap sudut gunung, tiba-tiba, terjadilah dentuman dahsyat di langit di atas gunung, dan sebuah lubang raksasa muncul, di mana guntur surgawi yang tak berujung jatuh. Dari jauh, tampak seperti pilar guntur dahsyat yang menghubungkan langit dan bumi. 9 alam petir, bila dikultivasikan hingga mencapai tingkat penguasaan puncak, dapat memanggil 9 pilar petir agung. Sekarang, karena Yang Xiaotian telah memanggil satu pilar petir, itu berarti kultivasi 9 alam petir miliknya telah mencapai tingkat pencapaian kecil. Pada saat ini, masih kurang dari sehari sejak Yang Xiaotian mulai berkultivasi 9 alam petir. Yang Xiaotian tidak menghentikan kultivasinya, sebaliknya, dia terus merasakan kekuatan guntur yang mendalam di bagian terdalam dunia guntur, untuk melihat apakah dia dapat memanggil kolom guntur kedua. Bab 1095, Tuan Muda Naga 7 memasuki paviliun pedang kekuatan guntur di dalam gunung terus menguat. Dan Yang Xiaotian, bersama dengan seluruh gunung, terus tenggelam oleh kekuatan guntur. Kalau seseorang memasuki gunung itu, mereka akan mendapati bahwa segala sesuatu di dalamnya telah lenyap, yang tersisa hanyalah lautan guntur yang bergemuruh. Suatu malam berlalu. Hari berikutnya, Yang Xiaotian akhirnya berhenti berkultivasi. Dia menghembuskan napas dalam-dalam, bagaikan binatang petir dunia yang melepaskan ki petir yang dahsyat. Lautan guntur di dalam gunung melonjak tanpa henti, menghasilkan gugusan gelembung guntur. Tak lama kemudian, seluruh ki guntur di dalam gunung menghilang, menampakkan wujud gunung dan istana. Gunung dan istana, yang bermandikan kekuatan guntur, tetap sama sekali tidak rusak. Beberapa pohon di gunung, setelah terbenam dalam ki guntur, tampak lebih bersemangat daripada sebelumnya. Jika kita terus-menerus mengolah 9 alam petir siang dan malam, pepohonan di dalam gunung ini, yang dipenuhi ki petir, bahkan mungkin pada akhirnya akan melahirkan berbagai roh petir, kata Yang Xiaotian. Melahirkan roh guntur itu sulit. Butuh jutaan tahun, jawab Master Ding. Lagi pula, 9 alam gunturmu perlu dikultivasikan hingga alam ekstrim puncak untuk mencapainya. Puncak alam ekstrim, iya. Akan tetapi, setelah seharian berkultivasi, 9 alam petir Yang Xiaotian hanya berhasil menempa satu pilar petir yang menghubungkan langit dan bumi, dan tidak mampu membangkitkan pilar petir kedua. Dengan kecepatannya saat ini, mungkin akan memakan waktu beberapa hari lagi untuk mengolah 4 pilar guntur yang menghubungkan langit dan bumi, kemudian, 9 langit petirnya akan mampu melangkah ke alam pencapaian agung. Leluhur Lei telah menghabiskan waktu lebih dari setahun untuk mengolah 9 surga petir menuju alam prestasi agung, yang membuat benua Guyi takjub sepanjang masa, namun ia dapat memasuki alam prestasi agung hanya dalam beberapa hari. Namun, Yang Xiaotian tidak melanjutkan kultivasinya. Setelah berhasil mengolah 9 alam petir, yang kurang hanyalah akumulasi waktu. Oleh karena itu, ia berencana untuk mulai mengolah teknik surgawi tertinggi kedua hari ini. Setelah berhenti berkultivasi, Yang Xiaotian meninggalkan rumah gua dan menuju paviliun buku untuk menemui Tetua Li Yuan. Penatua Li Yuan agak terkejut melihat Yang Xiaotian datang kembali untuk menukar kitab rahasia. Ia mengira Yang Xiaotian akan datang untuk beralih ke keterampilan surgawi tingkat atas, tetapi ia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Lagi pula, dia baru meminjam Thunder Celap Nine Heavens kemarin. Melihat Yang Xiaotian datang untuk menukar kitab rahasia, Tetua Li Yuan tidak banyak bicara, dan membawa Yang Xiaotian ke aula dalam untuk mengambil naskah rahasia keterampilan surgawi yang kedua. Setelah memasuki aula dalam, Penatua Li Yuan memimpin Yang Xiaotian ke rak buku yang berisi keterampilan surgawi tingkat atas, menunjuk ke rak buku, dan berkata, semua naskah rahasia keterampilan surgawi tingkat atas ada di sini, totalnya lebih dari 400 volume, pilih yang Anda suka. Lalu ia menambahkan, namun, sebagai seseorang yang pernah mengalami hal ini, saya sarankan Anda memulai dengan yang ini. Dia mengambil salah satu naskah rahasia keterampilan surgawi tingkat atas untuk Yang Xiaotian.
Melihat Penatua Li Yuan membawanya langsung ke rak buku yang menyimpan keterampilan surgawi tingkat atas dan menyarankan agar dia mengolah keterampilan surgawi tingkat atas, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum berkata kepada Penatua Li Yuan, Penatua Li, hari ini aku benar-benar datang untuk menukar naskah rahasia seni surgawi tertinggi. Penatua Li Yuan terkejut, kamu ingin terus mengolah teknik surgawi tertinggi. Ya, kata Yang Xiaotian. Penatua Li Yuan menggelengkan kepalanya, lalu membawa Yang Xiaotian ke rak buku yang sama seperti kemarin, masih berpesan, meskipun teknik surgawi tertinggi lainnya mungkin lebih mudah dikultivasikan daripada 9 langit petir, jumlah murid yang berhasil mengolahnya masih sangat sedikit. Kurasa kau harus beralih ke teknik surgawi tingkat atas. Tetapi Yang Xiaotian tetap menggelengkan kepalanya, menolak saran baik tetua Li Yuan, lalu memilih naskah rahasia teknik surgawi tertinggi yang kedua. Kali ini, dia memilih satu dari rak paling atas, berjudul Pemusnahan 9 Pemborosan. Teknik sistem tembakan tertinggi. Di antara semua teknik sistem api tertinggi di paviliun buku, ini adalah yang terkuat dan tersulit untuk dikembangkan. Penatua Li tercengang ketika melihat Yang Xiaotian memilih Pemusnahan 9 Kehancuran sebagai pilihan keduanya, tetapi mengetahui sifat Xiaotian, dia tidak mencoba membujuknya lebih jauh dan mencatat pilihannya. Karena paviliun buku sedang tidak ramai akhir-akhir ini, Xiaotian meminjam Annihilation of the Nine Wastes, dan kemudian kembali ke rumah gua miliknya. Penatua Li memperhatikan Xiaotian pergi dan mendesah, anak ini tidak akan berbalik sampai dia menabrak tembok. Setelah kembali ke rumah gua miliknya, Xiaotian tidak membuang waktu. Ia berkonsentrasi dan mulai membaca Pemusnahan 9 Limbah. Setelah membacanya pertama kali, seperti hari sebelumnya, dia tidak terburu-buru berkultivasi, sebaliknya, dia menutup matanya dan mengingat metode kultivasi yang dijelaskan dalam kitab rahasia. Setelah mengingatnya sekali, dia melanjutkan membacanya untuk kedua kalinya. Setelah selesai membacanya untuk kedua kalinya, Xiaotian telah sepenuhnya memahami Pemusnahan 9 Kehancuran, dan baru kemudian ia mulai duduk bersila, merasakan kekuatan api di sekitar langit dan bumi. Segera, Xiaotian merasakan kekuatan api antara langit dan bumi dan menemukan dirinya di dunia api. Xiaotian terus-menerus merasakan kekuatan api di ujung dunia api. Tak lama kemudian, kekuatan api berkumpul di sekujur tubuhnya. Saat ia terus merasakan dan menyalurkannya, setiap sudut rumah gua miliknya dengan cepat terisi dengan kekuatan api. Lautan api mengalir terus-menerus di dalam gua mansion miliknya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lautan api tiba-tiba melonjak, mengembunkan banyak roh api. Roh-roh api ini melilit tubuh Xiaotian, menari liar di udara, saat gelombang api dahsyat menyapu. Kondensasi roh api berarti budidaya, pemusnahan 8 limbah, berhasil. Meskipun mengembunkan roh api tampak sederhana, proses ini sangat sulit. Roh-roh api ini, sebagai hasil kondensasi dari kekuatan api langit dan bumi, memiliki spiritualitas. Beberapa murid berbakat tidak pernah berhasil mengembunkannya, sekeras apapun mereka berusaha. Oleh karena itu, pada hari ketiga, Xiaotian datang ke paviliun buku untuk menemui tetua Li lagi dan melanjutkan pertukaran untuk mendapatkan teknik surgawi tertinggi ketiga. Kali ini, ia memilih teknik sistem angin tertinggi dari rak paling atas rak buku. Melihat Xiaotian bertekad untuk terus mengolah teknik surgawi tertinggi, tetua Li hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian mendaftarkan pilihan Xiaotian. Dengan cara ini, selama 7 hari berturut-turut, Xiaotian melakukan hal yang sama, bertukar teknik surgawi tertinggi baru untuk dikultivasikan setiap hari. Selama 7 hari ini, ia mengolah teknik surgawi tertinggi dari ketujuh sistem, guntur, api, angin, tanah, logam, air, dan kayu. Dan setiap teknik surgawi yang ia kembangkan adalah yang tersulit dan terkuat. Pada hari ke-8, Xiaotian datang untuk mengembalikan naskah rahasia seni surgawi tertinggi ke-7 dan melanjutkan meminjam yang ke-8, berencana kembali ke rumah gua untuk berkultivasi. Tetua Li menghentikan Xiaotian dan berkata, 2 hari lalu, paviliun pedang sedang merekrut murid. Long Qi dari keluarga Long telah lulus ujian paviliun pedang dan sekarang menjadi murid paviliun pedang. Long Qi masih menyimpan dendam karena kau mengambil posisinya sebagai manajer paviliun buku. Dia telah bersumpah untuk memberimu pelajaran, jadi berhati-hatilah. Long Qi memasuki paviliun pedang. Xiaotian terkejut. Sepertinya kau juga berencana untuk mendaftar ujian Laut Mayat Netherworld. Long Qi mungkin mendengar bahwa kau sedang mendaftar dan memutuskan untuk mendaftar juga, kata Penatua Li. Baiklah, terima kasih, Tetua Li. Saya mengerti, Xiaotian mengangguk setelah mendengarnya.
Dia tidak terlalu khawatir dengan situasi ini. Penatua Li membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Setelah kembali ke rumah gua, Xiao Tian terus mengolah teknik surgawi tertinggi ke-8. Yang tidak diketahui Xiao Tian adalah bahwa perekrutan murid Paviliun Pedang kali ini bukan hanya untuk satu orang, oleh karena itu, Feng Zhisu dari keluarga Feng juga memasuki Paviliun Pedang Akademi Guiyi dan menjadi murid Paviliun Pedang. Ia juga telah mendaftar untuk uji coba Laut Mayat Netherworld. Bab 1096, Leluhur Senong akan mengunjungi benua Guiyi saat yang Xiao Tian sedang mengolah teknik surgawi tertinggi ke-8, Long Zi di Paviliun Pedang sedang berlatih ilmu pedang di istana yang telah disiapkan untuknya. Dia mengayunkan pedangnya sambil bertanya kepada beberapa murid dari akademi yang berdiri di kejauhan, apakah kalian yakin anak itu akan mendaftar untuk ujian Laut Mayat Netherworld? Menurut para murid dari Paviliun Buku, orang bermarga yang sangat tertarik dengan ujian Laut Mayat Netherworld. Dia telah menanyakannya beberapa hari terakhir dan kemungkinan besar akan mendaftar, seorang murid dari akademi buru-buru menjawab dari kejauhan. Dengan ayunan pedangnya, Long Zi menciptakan lapisan-lapisan gelombang pedang yang bergulung tanpa henti. Ia tertawa dingin, jika dia benar-benar berani berpartisipasi, aku akan membuatnya seperti pohon ini. Di tengah pusaran gelombang pedang, sebuah pohon menjulang tinggi di kejauhan terus-menerus ditebang, menyebabkan serpihan kayu beterbangan di udara. Murid lain dari akademi mencemooh, hampir semua peserta uji coba Laut Mayat Netherworld kali ini adalah murid di atas lapisan 10 Kaisar Surgawi. Dia, yang berada di tahap awal lapisan 4 Kaisar Surgawi, juga berani mendaftar. Apakah dia berhayal ingin meraih posisi 10 besar? Kelompok itu berbagi tawa. Meskipun masih ada lebih dari 20 hari sebelum ujian Laut Mayat Netherworld, hampir semua yang telah mendaftar sejauh ini adalah murid di atas lapisan 10 Kaisar Surgawi. Sebagian kecil berada di Ninevold. Hadiah untuk uji coba Laut Mayat Netherworld memang besar, tetapi Laut Mayat Netherworld terlalu berbahaya. Oleh karena itu, mereka yang mendaftar berada di alam 9 dan 10 Kaisar Surgawi. Apa yang dilakukan yang di Paviliun Buku akhir-akhir ini? Tanya Long Zi dengan santai. Salah satu dari mereka telah memeriksa materi-materi selama beberapa hari pertama, tidak yakin apa yang sedang dicarinya, kata salah satu murid akademi, selama 7 hari terakhir, dikatakan bahwa dia telah mengolah keterampilan surgawi. Meskipun dia berada di lapisan 4 Kaisar Surgawi, dia baru saja mulai mengolah keterampilan surgawi pertama. Namun, anak ini cukup ambisius. Akhir-akhir ini dia banyak meminjam teknik surgawi tertinggi, dan semuanya termasuk yang paling sulit untuk dikembangkan di Paviliun Buku. Long Zi terkejut, dia baru mulai mengolah keterampilan surgawi pertama sekarang. Ya, murid itu terkekeh, dia meminjam satu buku setiap hari dan menukarnya dengan buku lain keesokan harinya ketika dia tidak bisa memahaminya. Ini sudah berlangsung selama 8 hari berturut-turut. Jika terus seperti ini, dia mungkin akan terus mencoba sampai dia mencoba setiap naskah rahasia seni surgawi tertinggi di Paviliun Buku, sang murid berspekulasi. Mendengar ini, Long Zi merasa lega. Awalnya, melihat anak bernama Divine yang itu menjawab 9.999 pertanyaan dengan benar dan memiliki pengetahuan yang begitu mendalam, Long Zi berpikir bakat bela diri Dao-nya pasti juga tinggi. Kini, setelah mendengar bahwa pihak lain tidak mampu memahami teknik surgawi tertinggi, kekhawatirannya pun mereda. Setelah mengolah teknik surgawi tertinggi ke-8 hingga alam pencapaian agung, Yang Xiao Tian tidak langsung pergi ke Paviliun Buku keesokan harinya untuk menukar teknik surgawi tertinggi lainnya. Sebaliknya, ia pergi ke aula misi dan mendaftar untuk uji coba Laut Mayat Netherworld. Karena Long Zi juga telah mendaftar untuk ujian Laut Mayat Netherworld, demi menenangkan pikirannya, Yang Xiao Tian memutuskan untuk mendaftar lebih awal juga. Setelah mendaftar untuk ujian Laut Mayat Netherworld, Yang Xiao Tian kemudian kembali ke Paviliun Buku untuk menukarkan teknik surgawi tertinggi ke-9. Semakin banyak teknik surgawi tertinggi yang dia kuasai, semakin kuat jimat pengikat kehidupannya, jadi dia tidak keberatan memiliki teknik surgawi tertinggi yang berlimpah untuk dipraktikkan. Catatan sejarah mengatakan bahwa leluhur Guiyi, saat berada di alam Kaisar Surgawi, mengolah total 300 teknik surgawi tertinggi, menjadi orang yang paling banyak mengolah teknik surgawi tertinggi di benua Guiyi. 300. Yang Xiao Tian merenung. Jika seseorang dapat mengolah semua 30 teknik surgawi tertinggi hingga ke alam ekstrim puncak, maka akan mungkin untuk menyingkat jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi. Namun, sangat sulit untuk mengolah teknik surgawi tertinggi hingga ke alam ekstrim puncak.
Jika seseorang dapat mengolah ke-300 teknik surgawi tertinggi hingga ke alam kesempurnaan, ia juga dapat memadatkan jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi. Leluhur Guiyi melakukan hal tersebut, mengolah ke-300 teknik surgawi tertinggi hingga ke alam kesempurnaan, lalu memadatkan jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi yang memukau sepanjang masa. Namun, Yang Xiaotian tidak puas hanya dengan jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi. Ia bertujuan untuk memadatkan jimat pengikat kehidupan yang lebih kuat dari tingkat surgawi, yang hanya ada dalam legenda. Sepanjang perjalanannya, Yang Xiaotian telah mengolah ramuan surgawi, takdir surga primordial, buah suci alam semesta primordial, keilahian raja alam semesta primordial, dan menguasai misteri utama dari 12.960.000 kehidupan, menciptakan satu mitos demi mitos lainnya, dan ia bermaksud untuk terus menciptakan mitos-mitos ini. Oleh karena itu, jika saatnya tiba, dia berencana untuk mengolah 1000 penuh teknik surgawi tertinggi. Dan dia akan membawa 1000 teknik surgawi tertinggi ke alam kesempurnaan. 1000 teknik. Sekarang, dengan waktu sekitar 80 tahun tersisa hingga larangan jalan surgawi melemah, ia, secara rata-rata, hanya memiliki waktu 1 bulan untuk mengolah masing-masing teknik surgawi tertinggi. Dalam bulan itu, ia harus mengolah satu teknik surgawi tertinggi hingga mencapai alam kesempurnaan. Tekanannya sangat besar. Selama kurun waktu ini, ia juga harus mengolah 7 tubuh surgawi agung hingga 21 lapisan. Selain itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya hingga ke tahap puncak akhir dari 9 tahap kaisar surgawi. Waktunya benar-benar mendesak. Untungnya, dia tidak perlu mengolah domain 15 pedang ke alam kesempurnaan sebelum menerobos ke alam raja surgawi. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan punya cukup waktu. Setelah mendaftar, Yang Xiaotian meninggalkan aula misi dan menuju paviliun buku untuk melanjutkan pertukaran naskah rahasia seni surgawi tertinggi, berencana untuk mempercepat kultivasinya terhadap teknik surgawi tertinggi. Selain beberapa buku di rak paling atas paviliun buku, buku-buku lainnya relatif mudah dipelajari. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mempelajari 2 teknik sehari. Oleh karena itu, ia berencana mengunjungi paviliun buku setiap pagi mulai besok, dan lagi pada sore hari. Setelah memutuskan, Yang Xiaotian mempercepat langkahnya. Setelah tiba di paviliun buku, Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan terus menukarkan naskah rahasia seni surgawi tertinggi ke-9. Dengan cara demikian, Yang Xiaotian mulai meminjam naskah rahasia seni surgawi tertinggi 2 kali sehari, sekali pada pagi hari dan sekali pada sore hari, mengolah satu teknik surgawi tertinggi pada pagi hari, dan satu lagi pada sore hari. Terlebih lagi, setiap kali dia meninggalkan Cave Mansion, Yang Xiaotian bergegas menuju Book Pavilion dengan kecepatan paling tinggi. Semakin banyak teknik surgawi tertinggi yang ia kembangkan, semakin dalam pemahaman Yang Xiaotian tentang berbagai keterampilan surgawi. Sedangkan pada malam harinya, Yang Xiaotian akan mengonsumsi buah surgawi untuk berkultivasi, meningkatkan tubuh surgawi dan kekuatan. Akan tetapi, saat ia terus berkultivasi, air suci dao surgawi di tubuh Yang Xiaotian semakin menipis, hingga ia hanya tersisa beberapa teguk saja. Setelah mengolah 30 teknik surgawi tertinggi, Yang Xiaotian meninggalkan Akademi Guiyi dan datang ke kediamannya di kota Bishui untuk menanyakan tentang pengumpulan air suci dao surgawi dari Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua Berambut Merah, dan yang lainnya. Air suci dao surgawi sulit diperoleh, kata Raja Pembunuh Dewa sambil tersenyum pahit sebelum menambahkan, namun, Kepala Aula Senong baru saja mengirimkan jimat surgawi yang memberitahu bahwa leluhur Senong akan datang ke benua Guiyi beberapa hari lagi untuk mencari obat surgawi, dan leluhur Senong pasti memiliki air suci dao surgawi yang cukup banyak. Selain itu, kata Kepala Balai Senong, leluhur kita memiliki 3 bab Senong yang dapat digunakan untuk meramu pil Senong. Mendengar ini, mata Yang Xiaotian berbinar, pil Senong yang dapat membuat seorang penguasa setengah langkah menerobos ke penguasa. Ya, jawab Raja Pembunuh Dewa sambil tersenyum, nyaris tak bisa menahan kegembiraannya. Pil Senonglah yang memberi kesempatan bagi seorang dominator setengah langkah untuk menjadi dominator. Leluhur Senong memilikinya. Kapan leluhur Senong akan datang ke benua Guiyi? Tanya Yang Xiaotian. Tuan Istana Senong berkata akan tiba dalam 2 bulan, jawab Raja Pembunuh Dewa cepat. 2 bulan lagi, iya. Yang Xiaotian mengangguk, saat ia memasuki Laut Mayat Netherworld untuk persidangannya, menemukan relik Buddha cerah, dan Nona Meng mampu mengerahkan kekuatan alam ganda dominator, waktunya akan tepat untuk menangkap leluhur Senong. Bab 1097, kami tidak peduli tentang hidup atau matinya namun, 2 bulan kemudian,
leluhur Senong akhirnya tiba, dan saat itu, ia hanya memiliki beberapa tetes air suci surgawi Dao, tidak cukup untuk bertahan selama 2 bulan. Oleh karena itu, dia masih perlu menemukan cara untuk mengumpulkan lebih banyak air suci Dao surgawi. Tanpa air suci Dao surgawi, tubuh surgawi Dao surgawinya tidak dapat maju satu langkah pun, membuatnya sulit untuk ditingkatkan. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan berkata kepada Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya, suruh orang-orang dari Asosiasi Perdagangan Abadi merilis pesan yang mengatakan bahwa aku bersedia menukar 10 pil berdaulat kelas surgawi dengan 1 tetes air suci Dao surgawi. Siapapun bisa datang ke Asosiasi Perdagangan Abadi untuk melakukan pertukaran. Pil berdaulat merupakan ramuan terbaik untuk dikultivasikan di alam Raja Surgawi, dan kini setelah Yang Xiaotian berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi, ia mampu meramu pil berdaulat, yang saat ini ia gunakan untuk memelihara beberapa pohon surgawi. Asosiasi Perdagangan Abadi merupakan asosiasi perdagangan terbesar kedua di domain kekacauan, berada tepat di bawah Asosiasi Perdagangan Tanpa Akhir, dengan kantor pusatnya berlokasi di benua Guiyi. Asosiasi Perdagangan Abadi sangat terkenal, dan Yang Xiaotian ingin memanfaatkan reputasinya untuk mendapatkan air suci Dao surgawi, yang akan membuat segalanya lebih mudah. Tentu saja, memanfaatkan reputasi Asosiasi Perdagangan Abadi untuk bertukar barang pasti akan menimbulkan komisi, tetapi itu adalah jumlah yang sanggup ditanggung Yang Xiaotian. Baik, Tuan Muda, Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Di mana Nona Meng? Tanya Yang Xiaotian. Nona Meng masih menyendiri, menekan dark restraint di dalam tubuhnya, jawab setan tua berambut merah dengan tergesa-gesa. Yang Xiaotian mengangguk, menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, dark restraint di dalam tubuh Meng Bingsui akan semakin sulit ditekan. Oleh karena itu, ketika ujian di Laut Mayat Netherworld tiba, ia harus menemukan relik Buddha cerah. Kemudian, dia meminta Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya membantunya menanyakan tentang air kehidupan primordial dan batu dewa 5 elemen kekacauan. Meskipun dia telah menemukan keberadaan relik Buddha cerah di paviliun buku, dia belum menemukan air kehidupan primordial dan batu dewa 5 elemen kekacauan. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian kembali ke paviliun buku dan melanjutkan kultivasinya pada teknik surgawi tertinggi ke-31. Saat mengolah teknik surgawi tertinggi, Yang Xiaotian juga merenungkan bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial dan pohon surgawi asal. Meskipun Taois alam semesta primordial dan Taois asal merupakan murid Sekte Wentian, menurut Master Ding, bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial dan pohon surgawi asal tidak ada di Sekte Wentian. Kemungkinan besar mereka berada di dalam alam rahasia gerbang mendalam. Akan tetapi, untuk memasuki alam rahasia gerbang mendalam, teknik melarikan diri 5 elemen kekacauannya harus menembus hingga lapisan ke-17. Lapisan ke-17. Yang Xiaotian meringis. Teknik melarikan diri 5 elemen kekacauannya saat ini berada di lapisan ke-13, bahkan belum menembus lapisan ke-14, kapankah dia akan mampu menembus lapisan ke-17? Bahkan jika dia menemukan batu dewa 5 elemen kekacauan, kemungkinan akan butuh waktu puluhan tahun untuk mengolah teknik tersebut hingga lapisan ke-17. Namun, dia tidak dapat menunggu puluhan tahun untuk mengolah bagian kedua dari teknik surgawi alam semesta primordial. Selain mengembangkan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan ke lapisan ke-17 untuk memasuki alam rahasia gerbang mendalam, ada orang lain yang tahu cara membukanya, yaitu Grandmaster Sekte Wentian. Namun, Grandmaster Sekte Wentian sulit ditemukan, dan sulit menemukannya, kalaupun ditemukan, mengapa dia mau membantumu membuka alam rahasia gerbang mendalam? Namun demikian, beberapa hari kemudian, Raja Pembunuh Dewa akhirnya membawa kabar baik, menyatakan bahwa seseorang bersedia menukar 30 tetes air suci surgawi Dao dengan 300 pil berdaulat tingkat surgawi. Mereka telah menukar pil berdaulat yang diberikan Yang Xiaotian dengan 30 tetes air suci Dao surgawi. Mendengar ini, Yang Xiaotian sangat gembira. Meskipun 30 tetes air suci Dao surgawi tidak banyak, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Setelah memperoleh 30 tong air suci surgawi Dao, Yang Xiaotian memurnikan sejumlah pil penguasa kelas surgawi untuk Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya, yang memungkinkan mereka untuk terus berdagang air suci surgawi Dao. Pada saat yang sama, dia meminta mereka membantunya membeli sejumlah obat surgawi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil berdaulat. Ketika Yang Xiaotian kembali ke rumah guanya sendiri untuk meneruskan kultivasinya, Master Sekte Wentian Li Ying sedang menilai 300 pil penguasa tingkat surgawi milik Yang Xiaotian dengan Dewa Pengobatan Tian Sheng. Tuan Tian Sheng,
Apa pendapatmu tentang pil berdaulat ini? Tanya Li Ying. Sebagai dewa pengobatan terdepan di benua Guiyi, dewa pengobatan Tiansheng memandang 300 pil penguasa tingkat surgawi ini dan semakin takjub. Pil Sovereign ini telah disempurnakan dengan teknik yang sangat sempurna. Aku belum pernah melihat pil Sovereign kelas surgawi sesempurna ini sebelumnya. Seru dewa pengobatan Tiansheng. Dia mampu memurnikan pil penguasa tingkat surgawi. Tetapi bahkan baginya, mencapai kesempurnaan dalam memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi merupakan tantangan yang sangat besar. Apakah kamu tahu siapa yang mengeluarkan pesan perdagangan itu? Tanya dewa pengobatan Tiansheng karena penasaran siapa sebenarnya yang membuat pil-pil ini. Saya sudah bertanya, tapi Asosiasi Perdagangan Abadi bilang mereka tidak bisa mengungkapkan informasi apapun tentang pihak lain. Mata Li Ying berbinar, mereka hanya menyebutkan orang itu memakai topeng. Dewa pengobatan Tiansheng mengambil pil berdaulat dan, sambil memeriksanya, berkata, kekuatan orang ini pasti tidak terlalu tinggi, mungkin seorang Raja Surgawi. Raja Surgawi. Li Ying terkejut. Dewa pengobatan Tiansheng mengangguk, lalu bertanya, bagaimana situasi terkini di jurang iblis api merah? Mendengar ini, wajah Li Ying mendung. Masih kacau. Red Flame Demon Venerable terus menyerang batasan Abyss of Demons. Kalau terus begini, batasan itu tidak akan menahannya lebih lama lagi. Dewa pengobatan Tiansheng juga tampak khawatir. Dikenal karena kekuatannya yang mengerikan bahkan di era Desolate, jika Yang Mulia Iblis Api Merah berhasil menembus batasan abis, kemungkinan besar tidak akan ada seorang pun di benua Guiyi yang mampu menahannya, yang berpotensi menyebabkan bencana besar bagi benua Guiyi. Sementara itu, saat Li Ying dan Tiansheng Dewa Pengobatan berdiskusi tentang situasi di Jurang Setan Api Merah, para murid Akademi Guiyi juga membicarakan tentang ujian Laut Mayat Netherworld yang akan datang. Lan Ye, Long Xuan, Ye Qi, dan sekelompok murid puncak tahap akhir alam Kaisar Surgawi berkumpul bersama. Kudengar seorang murid tahap awal Raja Surgawi 4 kali lipat juga telah mendaftar untuk uji coba Laut Mayat Netherworld. Ye Qi membuka diskusi. Long Xuan menjawab sambil tersenyum tipis, aku kenal anak ini, namanya Divine Yang. Dia baru saja direkrut sebagai manajer pavilion buku. Rekrutmen pavilion buku hanya menguji pengetahuan dan tidak melibatkan tes pertarungan fisik. Anak ini beruntung, dia lolos seleksi pavilion buku. Ia melanjutkan, namun, bakat bela diri daunnya cukup biasa saja. Ia sama sekali tidak bisa memahami teknik surgawi tertinggi. Awalnya, ia meminjam satu naskah rahasia seni surgawi tertinggi dari pavilion buku setiap hari. Sekarang, dia meminjam satu di pagi hari dan menukarnya dengan yang lain di sore hari. Sejauh ini, sepertinya dia telah menukar lebih dari 40 naskah rahasia seni surgawi tertinggi. Hal ini sudah menjadi terkenal di seluruh pavilion buku. Lan Ye mengerutkan kening, karena bakat bela dirinya biasa saja, kita harus mencopotnya dari jabatan manajer pavilion buku. Long Xuan menggelengkan kepalanya, dia manajer pavilion buku. Kalau leluhur Si tidak bicara, siapa yang berani menyingkirkannya? Seorang murid tahap awal Divine Monarch Fourfold juga bergabung dalam ujian Netherworld Course C, bukankah dia hanya akan menahan kita? Kata seorang murid lapisan ke-10 Divine Emperor, tidak mampu menahan diri. Belum tentu begitu. Memasuki persidangan Laut Mayat Netherworld adalah upaya individu. Jika dia binasa di rahang mayat-mayat keji itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup atau matinya. Seiring berjalannya waktu, sebulan setelah Yang Xiaotian memasuki pavilion buku, ujian Laut Mayat Netherworld akhirnya dimulai. Yang Xiaotian datang ke pavilion buku untuk mengembalikan naskah rahasia seni surgawi tertinggi ke-50, lalu terbang menuju alun-alun pertemuan. Bab 1098, jauh di depan, terbaring mayat ganas dari alam Raja Surgawi. Dengan cepat, Yang Xiaotian melihat alun-alun pertemuan. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok murid dari alam Kaisar Surgawi berkumpul di alun-alun. Banyak dari mereka adalah pengurus berbagai pavilion, dan beberapa bahkan diajar secara pribadi oleh para tetua atau leluhur kuno. Apakah itu pengurus baru dari pavilion buku? Lan Ye melihat Xiaotian dari jauh dan bertanya kepada murid di sampingnya. Ya, dia adalah pengurus baru yang direkrut oleh pavilion buku, seorang murid tertawa menanggapi. Dalam sekejap mata, Xiaotian telah tiba di alun-alun. Pada saat itu, seorang murid yang berdiri di samping Long Xuan berkata kepada Xiaotian, kau pengurus baru pavilion buku, kan? Kudengar bakat bela dirimu biasa-biasa saja, tidak mampu memahami teknik surgawi tertinggi apapun dari pavilion buku.
Kamu tidak tahu teknik surgawi tertinggi, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi pengurus paviliun buku? Semua mata tertuju pada Xiao Tian. Xiao Tian melirik murid di samping Long Xuan dan menjawab dengan acuh tak acuh, siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa memahami teknik surgawi tertinggi dari paviliun buku? Murid itu terkejut. Sambil tertawa kecil, Long Xuan berkata, beberapa hari ini, kau telah meminjam 50 naskah rahasia seni surgawi tertinggi dari paviliun buku, mengganti satu setiap setengah hari. Kau tidak akan memberitahu kami bahwa kau telah memahami ke-50 naskah itu, kan? Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Long Zi pun membalas, mengejek, seorang kaisar surgawi 4 kali lipat berani mendaftar untuk ujian di Laut Mayat Netherworld. Apa kau tahu tempat macam apa itu? Apa kau pikir kau bisa begitu saja mengikuti kami dan menyelinap tanpa diketahui? Lelucon apa ini? Xiao Tian menatap Long Zi dan hanya berkata, bodoh. Bodoh. Semua orang tercengang. Mendengar ini, Long Zi, putra ketujuh keluarga Long, menjadi murka, auranya berkobar liar. Namun, tepat ketika Long Zi hendak bergerak, sekelompok orang terbang dari kejauhan. Salah satu dari mereka menegur dengan tajam, ada apa? Para pendatang baru itu adalah para tetua dari Akademi Guiyi, dan orang yang menegur Long Zi adalah LF Ming. Kali ini, dengan LF Ming dan para tetua lainnya memimpin Xiao Tian dan yang lainnya ke dalam ujian di Laut Mayat Netherworld, meskipun tempat itu berbahaya, ujian hanya akan berlangsung di pinggiran Laut Mayat, sehingga kehadiran para tetua seperti LF Ming sudah mencukupi. Melihat kedatangan LF Ming dan para tetua lainnya, Long Zi terpaksa menghentikan aksinya. Ia memelototi Xiao Tian dengan tajam, berencana mencari kesempatan untuk bertukar cerita dengannya saat mereka sendirian di Laut Mayat Netherworld. LF Ming menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan berkata, karena semua orang sudah di sini, kita akan berangkat ke Laut Mayat Netherworld. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah kapal terbang dari Akademi Guiyi dan memasukinya bersama yang lainnya, menuju Laut Mayat Netherworld. Ada lebih dari 300 murid yang berpartisipasi dalam ujian di Laut Mayat Netherworld. Meskipun jumlahnya banyak, kapal terbang itu luas, menyediakan ruang kultivasi yang besar bagi setiap individu. Namun, tepat ketika Xiao Tian hendak memasuki ruangan kultivasi, LF Ming menemuinya dan memulai percakapan. Li Yuan bilang akhir-akhir ini kau sedang berlatih teknik surgawi tertinggi. Kemudian dia menyarankan, teknik surgawi tertinggi sulit untuk dikembangkan, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk beralih ke keterampilan surgawi tingkat atas? Xiao Tian adalah seseorang yang telah ia rekrut, dan Lu Ming menaruh harapan besar padanya. Ia tidak ingin melihat Xiao Tian mengambil jalan yang salah. Beberapa orang, karena kurang berbakat, terus-menerus mendalami teknik surgawi tertinggi hanya untuk gagal dalam pemahaman dan terjerumus ke dalam kegilaan. Xiao Tian tahu LF Ming peduli padanya dan tersenyum, baiklah, tetua LF. Jika aku tidak bisa memahami teknik surgawi tertinggi, aku akan mempertimbangkan untuk beralih ke keterampilan surgawi tingkat atas. Mendengar ini, Lu Ming mengira Xiao Tian sudah sadar dan tersenyum, bagus. Ia lalu bertanya, bagaimana kabarmu di paviliun buku akhir-akhir ini? Cukup bagus, Yang Xiao Tian tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, LF Ming akhirnya pergi. Setelah Lu Ming pergi, Yang Xiao Tian melanjutkan kultivasinya. Namun, mengolah keterampilan surgawi akan menyebabkan terlalu banyak keributan, jadi di sepanjang jalan, Yang Xiao Tian melahap buah surgawi untuk mengolah beberapa tubuh surgawinya. Dalam perjalanan, Yang Xiao Tian tinggal di dalam ruang rahasia untuk berkultivasi, jadi tidak banyak yang terjadi. Suatu hari, ketika Yang Xiao Tian sedang berkultivasi di ruang rahasia, dia mendengar suara LF Ming meninggi, kita telah tiba di Laut Mayat Netherworld, semua murid yang berpartisipasi dalam ujian, tinggalkan kapal. Saat itulah Yang Xiao Tian bersama sekelompok murid muncul dari ruang rahasia. Saat keluar dari ruangan, cuaca cerah dan cerah. Namun di depan, ada energi mayat yang luar biasa bergulung masuk, dengan lolongan melengking yang bergema tak jelas. Pada saat yang sama, terdengar suara dentuman yang konstan. Itu adalah mayat hidup ganas yang menyerang pembatasan. Lu Ming menyingkirkan kapal terbang itu dengan wajah serius dan berkata kepada para murid, begitu kita memasuki Laut Mayat Netherworld, semua orang harus ingat untuk tidak masuk terlalu dalam ke Laut Mayat. Kamu hanya bisa menjalani cobaan di pinggiran Laut Mayat Netherworld. Kalau tidak, jika kamu menghadapi bahaya, kami tidak akan bisa menyelamatkanmu. Para pengikutnya mengakui perkataannya. Sesampainya di tepi Laut Mayat Netherworld, Lu Ming melambaikan tangannya, mengumpulkan rune,
dan memasukkannya ke dalam penghalang di depannya. Dinding pembatas itu bersinar dan sebuah pintu masuk muncul. Semuanya, cepat masuk. Lu Ming dan sekelompok tetua memimpin jalan masuk. Yang Xiaotian dan murid-murid lainnya mengikuti di belakang. Di luar batasan, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi saat memasuki Laut Mayat Netherworld, angin dingin dan energi mayat yang tak ada habisnya mengejutkan semua orang dengan lolongan tajam dan konstan dari mayat hidup. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul dari energi mayat yang bergulir, menerjang ke arah kerumunan. Bersamaan dengan serangan sosok itu, bau busuk-busuk menyerbu indera mereka. Orang yang menerjang mereka adalah mayat hidup yang malang, kurus kering, tanpa daging dan darah. Konon, Laut Mayat Netherworld pada zaman dahulu kala merupakan medan perang kuno tempat tentara kekaisaran sering bertempur. Dipengaruhi oleh energi mayat yang dingin, setelah bertahun-tahun, mayat hidup yang ganas pun lahir. Menyaksikan para mayat hidup menerjang mereka, Eleve Ming, di puncak-puncak 10 Raja Surgawi, menghunus pedangnya dan membunuh mayat hidup tersebut, lalu berkata kepada para murid, "Sekarang, ujian dimulai." Mendengar hal itu, para murid pun menyerbu ke dalam energi mayat yang bergulung-gulung, dan dalam sekejap mata, ratusan murid lenyap ke dalam lautan energi mayat. Tujuan utama yang Xiaotian memasuki Laut Mayat Netherworld kali ini adalah untuk mencari relik Buddha cerah, jadi ia terbang langsung menuju bagian terdalam Laut Mayat. Mayat-mayat hidup ganas yang ditemuinya di sepanjang jalan semuanya dibelah oleh pedangnya. Jika dia bertemu dengan segerombolan mayat hidup, dia akan memanggil domain pedangnya untuk maju dengan cepat. Yang terkuat dari mayat hidup luar ini hanya sebanding dengan puncak Kaisar Surgawi 10 kali lipat, jadi dia tidak perlu memanggil domain 15 pedang, domain pedang langit dan buminya sudah cukup untuk menghadapi mereka. Saat yang Xiaotian terbang semakin dalam ke Laut Mayat Netherworld, Long Zi, naga muda ketujuh, sedang membunuh mayat hidup sambil mencari sosok yang Xiaotian. Namun, yang membuatnya bingung adalah ia baru saja melihat yang Xiaotian menuju ke timur, tetapi saat ia terbang ke timur, ia tidak dapat menemukan yang Xiaotian sama sekali. Pada akhirnya, yang ditemuinya hanyalah mayat hidup di tahap akhir Kaisar Surgawi 10 kali lipat, tetapi sosok yang Xiaotian masih belum terlihat. Mungkinkah anak ini telah berbuat lebih jauh lagi? Namun, di balik titik ini, tersembunyi mayat hidup di alam kerajaan surgawi. Bagaimana mungkin anak itu bisa masuk ke sana? Bab 1099, Relik Buddha Cerah. Long Zi merasa tidak yakin dan skeptis. Dia, tentu saja, tidak percaya bahwa seorang kaisar surgawi di Fourfold dapat berhasil melewati wilayah yang didominasi oleh mayat-mayat ganas dari alam raja surgawi. Merasakan aura mengerikan dari mayat-mayat ganas di depannya, dia ragu-ragu dan akhirnya berbalik. Meskipun dia berada di puncak 10 lapisan alam Kaisar Surgawi, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjelajah ke area mayat-mayat ganas alam Raja Surgawi. Yang Xiaotian tidak tahu bahwa Long Zi sedang mengejarnya dari belakang, dan saat ia memasuki area mayat-mayat ganas alam Raja Surgawi, ia bertemu dengan musuh yang semakin kuat, mendorongnya untuk memanggil lebih banyak domain pedangnya. Akhirnya, domain 15 pedang dipanggil. 3 dewa domain membeku. Mayat-mayat ganas dari alam Raja Surgawi terus-menerus dibajak. Mayat-mayat yang dibajak itu pecah berkeping-keping, menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang beterbangan melintasi langit di atas laut mayat dan kemudian jatuh kembali ke permukaan laut mayat dengan suara gemercik. Akan tetapi, bagian yang lebih dalam dari Laut Mayat Netherworld memiliki mayat-mayat ganas yang lebih banyak dan lebih kuat, yang memaksa Yang Xiaotian untuk akhirnya memanggil 8 tubuh surgawi-surgawi penentang besar dan bahkan menyalurkan kekuatan 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Besar, bersama dengan semua kekuatan hukum kekacauan. Dia bahkan mengaktifkan diagram Arcana. Namun, meski begitu, tekanan Yang Xiaotian terus meningkat, dan pada akhirnya, ia hanya bisa melanjutkan dengan mengandalkan pertahanan cahaya emas milik Master Ding. Gerombolan mayat ganas itu membombardir perisai pelindung pertahanan cahaya emas, beresonansi dengan suara menggelegar. Meskipun demikian, kecepatan Yang Xiaotian juga menurun drastis. Dengan hanya 10 hari tersisa sebelum persidangan di Laut Mayat Netherworld, Yang Xiaotian harus mencapai tujuannya untuk menemukan relik Buddha cerah dan kemudian pergi bersama orang lain. Namun 10 hari terlalu mendesak. Dengan kecepatannya saat ini, dia tidak mungkin bisa sampai ke ujung dan kembali. Melihat ini, Yang Xiaotian memasuki dasar laut mayat dan langsung menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk menerobos masuk. Laut mayat, yang bebas dari mayat-mayat ganas dan serangan-serangannya,
memungkinkannya bergerak lebih cepat. Akan tetapi, laut mayat terbentuk dari berbagai macam perairan mengerikan yang syarat dengan mayat yang mengikis segalanya, bahkan banyak tubuh surgawi tingkat atas tidak dapat menahan derasnya air laut yang korosif. Yang Xiaotian, yang memiliki 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung, tidak takut dengan perairan ini. Selain itu, saat terbang di dasar laut mayat, dia juga dapat mengoperasikan teknik iblis Netherworld untuk melahap energi mayat untuk kultivasi. 3 hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya tiba di ujung laut mayat Netherworld. Muncul dari dasar laut, Yang Xiaotian tiba di sebuah benua. Benua ini, dengan pasir kristalnya, memancarkan cahaya keemasan samar, dipenuhi dengan vitalitas dan cahaya di mana-mana, penuh dengan tanaman yang tak terhitung jumlahnya dan pepohonan hijau yang rimbun, surga yang sangat kontras dengan laut mayat Netherworld yang mengerikan di belakangnya. Ini tidak diragukan lagi adalah tanah suci. Yang Xiaotian melangkah ke tanah suci. Saat dia menginjaknya, dia mengeluarkan suara mencicit. Ia merasa seakan-akan bermandikan cahaya, diselimuti kehangatan, seluruh keberadaannya dari dalam keluar seakan-akan dibersihkan, bahkan jiwanya pun terasa dimurnikan. Sepertinya semua kotoran dunia luar dibersihkan di tempat ini. Yang Xiaotian terbang ke depan. Semakin maju dia melangkah, semakin kuat kekuatan cahaya itu. Namun, kekuatan cahaya ini, yang dipenuhi dengan kekuatan Buddha, berbeda dari kekuatan naga cerahnya, kekuatan cahaya 14 sayap, dan kekuatan cahaya kehadiran surgawi cahaya kekacauan. Terbang ke depan tidak terlalu jauh, Yang Xiaotian melihat sebuah kuil. Akan tetapi, di dalam kuil, selain beberapa patung Buddha, tidak ada apapun. Yang Xiaotian terus terbang dan menemukan banyak kuil yang sama. Menatap kuil-kuil tak berujung di depannya, Yang Xiaotian merenung dan menggunakan teknik surgawi tertinggi yang baru-baru ini ia praktikkan di paviliun buku, tubuh Buddha yang cerah dan bebas, dan seketika, cahaya Buddha menyebar dalam gelombang dari tubuhnya ke segala penjuru langit dan bumi. Saat kekuatan Buddha dari tubuh Buddha bebas dan cerah meresap, Yang Xiaotian merasakan fluktuasi kekuatan Buddha di sekelilingnya dengan lebih jelas. Tak lama kemudian, ia merasakan fluktuasi kuat dari kekuatan Buddha. Mengikuti fluktuasi kuat dari kekuatan Buddha ini, Yang Xiaotian tiba di depan sebuah kuil yang tidak mencolok, lalu melewati banyak halaman kuil, dan tiba di sebuah dinding batu. Dinding batu itu tersegel, tetapi kekuatan Buddha yang ia rasakan sebelumnya terpancar dari dalamnya. Sambil menatap lukisan Buddha di dinding batu, Yang Xiaotian mengamatinya sejenak, lalu mengayunkan tangannya untuk membentuk rune formasi agung dan menempelkannya. Seketika lukisan Buddha di dinding batu itu bersinar terang, dan dinding batu itu pun perlahan terbuka. Ketika dinding batu terbuka, sebuah tangga panjang muncul di hadapan Yang Xiaotian, yang mengikutinya turun ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu sangat luas, menampilkan aula besar dengan Buddha kuno yang duduk bermeditasi. Meskipun Buddha kuno telah bermeditasi selama bertahun-tahun, tubuhnya masih memancarkan kekuatan Buddha kemasan. Yang Xiaotian memberi hormat lalu mengambil cincin Buddha dari tangannya. Saat membukanya, dia tidak hanya melihat sejumlah batu roh surgawi, tetapi juga berbagai benda keluarga Buddha dan manual teknik kultivasi. Di antara buku panduan ini, ada 3 yang berisi teknik surgawi tertinggi. Yang Xiaotian melihat sekelilingnya, memastikan tidak ada yang lain, lalu meninggalkan aula, meneruskan pencariannya akan relik Buddha cerah. Dengan cara ini, Yang Xiaotian bergerak maju, menemukan tempat meditasi banyak praktisi Buddha kuno dan menemukan beberapa artefak surgawi luar angkasa. Namun, di dalam artefak surgawi luar angkasa yang ditinggalkan para praktisi Buddha, selain beberapa batu roh surgawi, benda-benda keluarga Buddha, dan manual teknik kultivasi, tidak ada yang lain. 2 hari berlalu, Yang Xiaotian memang menemukan lebih dari 200 jenis teknik surgawi tertinggi, tetapi relik Buddha cerah masih belum menunjukkan tanda-tanda. Pada titik ini, setengah dari masa percobaan telah berlalu, dan tidak termasuk 3 hari yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang, ia hanya punya 2 hari tersisa untuk mencari. Pada hari ke-6, saat Yang Xiaotian melanjutkan pencariannya akan relik Buddha cerah, tiba-tiba cahaya Buddha di sekelilingnya bertambah besar, dan di dalam cahaya Buddha tersebut, muncullah bayangan Buddha yang samar-samar. Ini merupakan tanda bahwa tubuh Buddha cerah dan bebas sedang mendekati pencapaian agung. Dengan terobosan tubuh Buddha bebas cerah, rasa kekuatan Buddhanya kembali menguat. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, tiba-tiba, Yang Xiaotian merasakan gelombang kekuatan Buddha datang dari arah tertentu, kemurniannya jauh melampaui semua biksu Buddha lain yang pernah ditemuinya sebelumnya. Yang Xiaotian merasa tersengat listrik dan melesat menuju arah sensasi itu.
Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah dataran. Kekuatan Buddha yang melonjak memancar dari bawah dataran. Setelah mencari selama beberapa waktu dan tidak menemukan jalan masuk dan memastikan tidak ada pembatasan Grand Array, dia menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen chaos untuk menggali ke dalam tanah. Setelah turun beberapa ratus meter di bawah tanah, tiba-tiba, Yang Xiaotian merasakan kekosongan menyelimutinya, dan dia mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah, melihat kuil yang menjulang tinggi di depannya. Di depan kuil terdapat lapangan yang sangat luas, di mana berbagai patung Buddha berada. Yang Xiaotian melompat ke depan kuil. Pintu-pintu kuil tertutup rapat, tetapi ketika ia mendorongnya, ia melihat banyak Buddha kuno duduk bermeditasi di kedua sisi aula utama. Dan di bagian paling depan, di singgasana, duduk sebuah Buddha kuno raksasa yang tingginya beberapa puluh meter. Kekuatan Buddhanya terus-menerus memancarkan cahaya, dengan gelombang kekuatan Buddha cerah yang terus mengalir dari tubuhnya. Seseorang dapat melihat samar-samar manik Buddha emas di dalam tubuhnya. Relik Buddha yang cerah. Bab 1100, kelas 12 air suci teratai emas dan Buddha emas melihat relik Buddha cerah, Yang Xiaotian merasakan kegembiraan di hatinya, setelah akhirnya menemukan relik Buddha cerah setelah pencarian yang sulit. Namun, tepat saat Yang Xiaotian hendak memasuki aula utama kuil Buddha, tiba-tiba, dua baris Buddha kuno yang duduk bermeditasi meledak dengan kekuatan Buddha sekuat tsunami. Yang Xiaotian terkejut dan buru-buru mundur. Dia baru saja meninggalkan aula utama ketika kekuatan Buddha meledak di dalamnya. Kekuatan penghancurnya, sebanding dengan puncak tertinggi, membuat Yang Xiaotian tercengang. Untungnya, dia cepat mundur, kalau tidak, konsekuensi dari kekuatan Buddha dari ratusan Buddha kuno, yang masing-masing sebanding dengan guru puncak tertinggi, bisa jadi sangat dahsyat. Akan tetapi, kekuatan Buddha ini hanya mengamuk di dalam kuil dan tidak meledak di luar aula utama, jadi Yang Xiaotian aman berdiri di luar. Melihat kekuatan Buddha liar memenuhi aula utama, Yang Xiaotian hanya bisa mengandalkan kekuatan pertahanan Guru Ding. Perisai cahaya keemasan menyelimuti Yang Xiaotian saat ia melangkah memasuki aula utama. Begitu ia melangkah masuk, kekuatan Buddha dari ratusan biksu Buddha kuno puncak tertinggi membombardir perisai cahaya keemasan itu. Ledakan. Perisai cahaya keemasan bergema tanpa henti. Seluruh kuil Buddha bergetar terus-menerus. Dalam pertempuran kota kekacauan, Master Ding, tanpa mengonsumsi air suci surgawi Dao, dapat menahan serangan ekstrim gabungan dari Zantian tak terkalahkan dan Dewa Pengobatan Kekacauan, sehingga serangan ratusan biksu Buddha kuno puncak tertinggi ini tidak dapat mematahkan pertahanan Master Ding. Yang Xiaotian melangkah maju dengan percaya diri. Akan tetapi, setiap kali Yang Xiaotian melangkah, ratusan biksu Buddha kuno melepaskan kekuatan Buddha yang luar biasa ke arahnya, kekuatannya tiada henti dan setiap gelombangnya lebih kuat dari sebelumnya. Yang Xiaotian tidak bergerak cepat. Setelah beberapa ratus langkah, ia akhirnya mencapai Buddha terang yang paling depan. Tubuh Buddha cerah yang tingginya beberapa zang memancarkan kekuatan Buddha yang melonjak dan tekanan yang dahsyat, memberikan kekuatan penindasan yang besar pada Yang Xiaotian. Kalau itu adalah kaisar surgawi biasa, jangankan mendekat, mereka bahkan tak akan bisa masuk ke aula utama. Saat Yang Xiaotian memandang relik Buddha cerah di dekatnya, tepat saat dia hendak menggunakan kekuatan tubuh Buddha pembebasan diri yang cerah, untuk menarik relik tersebut dari dalam Buddha cerah, tiba-tiba, kekuatan Buddha yang dahsyat meledak dari Buddha cerah, mengguncang Yang Xiaotian hingga dia terus mundur hingga dia keluar dari aula utama. Yang Xiaotian tercengang. Itu terjadi beberapa kali seperti ini. Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain membiarkan Master Ding mengambil tindakan. Meskipun kekuatan Buddha cerah itu kuat, karena ia telah duduk bermeditasi, Guru Ding hanya membutuhkan 5 teguk air suci Dao Surgawi untuk menekan kekuatan Buddhanya. Meskipun tidak banyak air suci surgawi Dao yang tersisa di tubuh Yang Xiaotian, ia masih meminum 5 teguk. Sekali lagi mendekati Buddha cerah, Master Ding terbang, api kemasan di tubuhnya berkobar, dan rune Dao mengalir tanpa henti di tubuhnya. Kekuatan arai Dao yang agung menyelimuti Buddha cerah. Serang! Suara Master Ding terdengar. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan segera menggunakan kekuatan tubuh Buddha pembebasan diri yang cerah, untuk mengeluarkan relik Buddha cerah dari dalam. Di bawah kekuatan Yang Xiaotian, relik Buddha cerah perlahan mulai bergerak. Melihat keefektifannya, Yang Xiaotian sangat gembira dan tidak mengendur, serta meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, relik Buddha cerah sampai di mulut Buddha cerah, lalu terbang keluar. Yang Xiaotian mengulurkan telapak tangannya, dan relik Buddha cerah seukuran buah kenari mendarat di tangannya. Relik Buddha cerah terasa hangat di telapak tangannya,
pancaran kekuatan Buddha cerah melingkupi Yang Xiaotian sepenuhnya, membawa kehangatan ke seluruh tubuhnya. Setelah mengamankan relik Buddha cerah, Yang Xiaotian tidak keluar dari aula besar melainkan berputar ke aula belakang dan halaman biara. Saat memasuki aula dalam, ia melihat tumpukan kitab suci Buddha yang jumlahnya mungkin mencapai puluhan ribu. Meskipun ia telah mengumpulkan banyak kitab suci Buddha sepanjang perjalanan, jumlahnya hanya ribuan, namun, aula dalam memuat puluhan ribu. Aula dalam tidak memiliki batasan atau kekuatan Buddha kuno yang menekannya. Saat mendekati kitab suci, Yang Xiaotian melihat-lihat sekilas dan menemukan semuanya adalah buku-buku tentang Buddhisme dari era kuno. Di antaranya terdapat banyak teknik surgawi tertinggi dan beberapa catatan tulisan tangan dari Buddha cerah. Yang Xiaotian tanpa malu-malu mengambil semua teknik surgawi tertinggi ini, catatan Buddha cerah, dan kitab suci Buddha lainnya. Sambil membawa kitab suci Buddha ini, Yang Xiaotian mengamati aula dalam. Di salah satu dinding aula dalam, terukir karakter-karakter Buddha. Saat membacanya, Yang Xiaotian menemukan bahwa karakter-karakter tersebut menggambarkan teknik surgawi tertinggi yang dikenal sebagai telapak tangan Buddha Agung yang terbalik. Setelah membacanya sekali, Yang Xiaotian memejamkan mata sejenak untuk merenung, lalu melanjutkan membacanya untuk kedua kalinya. Setelah membaca kedua kalinya, ia telah sepenuhnya memahami metode kultivasi telapak tangan Buddha Agung terbalik. Namun, Yang Xiaotian tidak terburu-buru mengolahnya tetapi melewati aula dalam menuju halaman. Pelataran itu memiliki sebuah kolam yang dipenuhi dengan kekuatan Buddha yang mengagumkan, dan di tengahnya ditanam sebuah teratai emas. Teratai emas, dengan 12 kelopak, memancarkan lingkaran cahaya Buddha. Melihat teratai emas itu, Yang Xiaotian tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraannya. Teratai emas kelas 12. Teratai emas tingkat 12 merupakan jenis obat surgawi Buddha yang langka. Yang ada di depannya telah mencapai tingkat 50 juta tahun. Dengan teratai emas tingkat 12 ini, terobosannya ke tingkat kelima alam kaisar surgawi sangatlah menjanjikan. Meskipun itu hanya terobosan dari tingkat keempat ke tingkat kelima alam kaisar surgawi, itu dapat menghemat banyak tenaga, memberinya lebih banyak waktu untuk mengolah teknik surgawi tertinggi. Saat mendekati kolam, Yang Xiaotian menemukan bahwa air kolam berkilauan dengan rona kemasan. Ini air suci Buddha emas. Guru Ding tertawa, air suci tertinggi untuk mengolah teknik Buddha. Dengan air suci Buddha emas ini, mengolah teknik surgawi tertinggi Buddhisme akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika Yang Xiaotian membutuhkan waktu sebulan untuk menyempurnakan teknik surgawi tertinggi Buddha, dengan air suci Buddha emas ini, ia tidak memerlukan waktu sebulan, mungkin setengah bulan atau bahkan lebih dari 10 hari akan membawanya ke alam prestasi besar. Yang Xiaotian merasa gembira. Dengan air suci Buddha emas ini, ia dapat mengurangi separuh waktu kultivasi yang dibutuhkan untuk ratusan teknik surgawi tertinggi Buddha yang baru saja diperolehnya. Dalam beberapa dekade, sebelum terobosan ke alam Raja Surgawi, ia berharap dapat mengangkat semua 1000 teknik surgawi tertinggi ke alam kesempurnaan. Dengan gembira, Yang Xiaotian mengumpulkan teratai emas tingkat 12 ke dalam kuali surgawi naga hijau, lalu mengeluarkan vas giok dan mengumpulkan semua air suci Buddha emas dari kolam. Membawa lari sejumlah besar air suci Buddha emas akan memberinya banyak kesempatan untuk mengolah berbagai teknik surgawi tertinggi Buddha. Setelah mengumpulkan air suci Buddha emas, Yang Xiaotian berkeliling bangunan kuil lainnya, tetapi karena tidak memperoleh apapun yang berarti, ia akhirnya meninggalkan biara tersebut. Begitu berada di luar, karena merasa masih ada waktu, Yang Xiaotian menelan air suci Buddha emas dan mulai mengolah telapak tangan Buddha terbalik yang agung. Tak lama kemudian, tangan Buddha raksasa terbentuk dari tanah dan bangkit, membalikkan langit dan memusnahkan segalanya. Yang Xiaotian mengolah telapak tangan Buddha besar terbalik ke tahap awal dan tidak melanjutkan lebih jauh lagi melainkan memutuskan untuk kembali ke jalan yang telah dilaluinya sejak datang. Ia merasakan bahwa jauh di dalam tanah suci, ada sesuatu yang lain, tetapi karena ia telah menemukan relik Buddha cerah, ia tidak melanjutkan lebih jauh lagi ke tanah suci. Jika ada kesempatan, dia akan kembali ke tanah suci untuk menjelajah lebih jauh.